Oke, daon nih. Introducing myself. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Cikmat Mufida dengan NIM 22742010010636. Saya dari Fakultas Hukum Universitas Merdeka Pasuruan yang akan memenuhi tugas hukum konstitusi yang judulnya tentang konstitusi dan kebebasan berpendapat di Indonesia. Mohon disimak untuk video selanjutnya. Terima kasih. Di sini saya akan menjelaskan terkait latar belakang dari PPT saya. Kebebasan berpendapat adalah salah satu hak asasi manusia yang diakui secara universal dan dilindungi oleh berbagai instrumen hukum internasional seperti Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia dan Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik. Di Indonesia, jaminan atas kebebasan berpendapat diatur dalam konstitusi, tepatnya dalam pasal 28E ayat 3 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang menyatakan bahwa setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat. Namun, secara harfiah, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, kebebasan berpendapat mengandung arti bebas yang merujuk pada keadaan tidak terikat atau merdeka, serta pendapat yang berarti ide atau gagasan seseorang untuk tentang sesuatu. Dari yang saya paparkan ini, saya hanya mengambil 3 rumusan masalah. Yang pertama, apakah terdapat sebuah batasan dalam pelaksanaan kebebasan berpendapat? Dan yang kedua, apakah terdapat perbandingan antara teori dengan praktik di lapangan? Dan yang terakhir, apa tantangan utama yang dihadapi dalam melindungi dan melaksanakan kebebasan berpendapat di Indonesia? Baik, di sini saya akan menjelaskan terkait kebebasan berpendapat. Dalam pasal 20 ayat 2, ICCPR menetapkan pembatasan terhadap kebebasan berekspresi dan berpendapat khususnya dalam hal penyebaran ajakan kebencian nasional, rasial, atau agama yang menyebabkan diskriminasi atau kekerasan yang secara tegas dilarang oleh undang-undang. Dengan ini, kebebasan berpendapat tidak hanya merupakan hak yang diakui secara universal, tetapi juga merupakan landasan penting bagi pembangunan masyarakat yang demokratis dan inklusif. Tetapi, demikian, penting untuk diingat bahwa kebebasan berpendapat ini juga membutuhkan keseimbangan dengan nilai-nilai lain yang dijunjung tinggi oleh masyarakat, seperti keadilan, ketertiban, dan keamanan. Oleh karena itu, meskipun hak atas kebebasan berpendapat dijamin, pembatasan-pembatasan yang sesuai dengan hukum juga dapat diterapkan dalam keadaan tertentu, seperti untuk menjaga sebuah ketertiban umum atau melindungi hak-hak dan reputasi orang lain. Dalam konteks Indonesia, pemahaman yang mendalam tentang konsep kebebasan berpendapat sebagai hak asasi manusia yang diakui secara universal dapat membantu memperkuat implementasi dan perlindungan hak tersebut di tingkat nasional. Untuk selanjutnya, saya akan menjelaskan terkait perbedaan teori dengan praktik. Dalam teori, kerangka hukum yang mengatur kebebasan berpendapat ini seringkali dirancang untuk melindungi hak individu untuk menyatakan sebuah pikiran dan pendapat mereka tanpa takut akan penindasan. Undang-undang dan konstitusi sering menjamin kebebasan berpendapat sebagai hak asasi yang fundamental yang diperlukan untuk membangun dan menjaga demokrasi yang sehat. Di samping itu pula, hukum juga mungkin memuat pembatasan yang sesuai untuk menjaga ketertiban umum dan melindungi hak dan reputasi orang lain. Namun, dalam praktiknya, implementasi kebebasan berpendapat seringkali tidak mencapai standar yang diidealkan oleh hukum.
terdapat banyak kasus yang dimana hak-hak ini dilanggar atau bahkan diabaikan. Contohnya, penangkapan dan penahanan aktivis atau jurnalis yang menyalurkan kritik mereka terhadap pemerintah, sensor dan pembatasan media massa atau platform daring, serta intimidasi terhadap individu yang berani menyuarakan pendapat yang berbeda. Selain itu pula, undang-undang yang seharusnya melindungi kebebasan berpendapat seringkali dieksploitasi atau diinterpretasikan secara sempit untuk menekan suara-suara kritis atau oposisi. Sebuah tantangan dan memiliki tindakan sebuah perbaikan. Untuk tantangan utama yang dihadapi dalam melindungi dan melaksanakan kebebasan berpendapat di Indonesia mencakup beberapa aspek yang penting untuk dipertimbangkan. Salah satunya adalah ketidakjelasan dalam batasan-batasan hukum yang seringkali terlalu luas memberikan wewenang yang dapat disalahgunakan kepada pihak berwenang untuk membatasi kebebasan berekspresi. Hal ini menjadi alat untuk mengekang suara kritis dan membatasi perbedaan pendapat yang esensial bagi demokrasi. Selain itu, tidak semua individu atau kelompok memiliki sebuah akses yang sama terhadap perlindungan hukum terkait dengan kebebasan berpendapat yang berujung pada perlunya penguatan institusi hukum dan kesadaran masyarakat tentang hak-hak tersebut. Dan untuk tindakan perbaikannya adalah untuk mengatasi sebuah tantangannya, tindakan perbaikan yang konkret dan terarah sangat diperlukan. Salah satunya adalah melalui reformasi hukum yang menyeluruh untuk memastikan bahwa undang-undang yang mengatur kebebasan berpendapat tidak disalahgunakan untuk kepentingan politik atau keamanan nasional. Langkah ini harus didukung oleh penguatan institusi hukum, termasuk sistem peradilan, agar dapat memberikan perlindungan yang lebih efektif terhadap hak-hak individu terkait dengan kebebasan berpendapat. Ada pengertian dan signifikan kebebasan berpendapat. Pengertian dan signifikan kebebasan berpendapat adalah aspek yang fundamental dalam konteks sosial, politik, dan budaya. Kebebasan berpendapat merujuk pada hak setiap individu untuk menyatukan pendapat, ide, atau pandangan mereka tanpa takut akan sebuah penindasan, pembalasan dari pihak lain atau dari pemerintah. Signifikan dari kebebasan berpendapat tidak bisa diremehkan karena memainkan peran kunci dalam memastikan eksistensi sistem demokrasi yang sehat dan dinamis. Kebebasan berpendapat adalah sebuah pilar utama dalam sistem demokrasi. Dalam masyarakat demokratis, kebebasan berpendapat memungkinkan warga negara untuk terlibat dalam proses pengambilan sebuah keputusan, baik secara langsung maupun melalui perwakilan, dengan menyuarakan pandangan mereka tentang isu-isu politik di luar sana. Tanpa kebebasan berpendapat, suara masyarakat tidak akan didengar dan diproses. Demokratisasi menjadi hampa dan tidak bermakna. Implikasi bagi masyarakat. Pembatasan terhadap kebebasan berpendapat ini memiliki sebuah implikasi yang sangat luas bagi masyarakat, terutama dalam konteks kehidupan demokrasi. Salah satu aspek utama dari demokrasi adalah partisipasi aktif warga dalam proses pengambilan keputusan politik. Kebebasan berpendapat memungkinkan warga untuk menyuarakan pendapat mereka, memperdebatkan isu-isu penting, dan mengkritik pemerintah secara terbuka. Namun, ketika kebebasan ini dibatasi atau ditekan, warga menjadi enggan atau takut untuk mengungkapkan pendapat mereka. Pembatasan terhadap kebebasan berpendapat ini tidak hanya memiliki dampak politik dan sosial, tetapi juga dampak psikologis bagi masyarakat. Rasa takut, perasaan tidak aman, dan ketidakkepercayaan terhadap institusi dapat meningkat ketika warga merasa bahwa hak-hak mereka untuk berbicara dan menyampaikan pendapat terancam. Hal ini dapat mengakibatkan isolasi sosial dan kecemasan yang berkelanjutan,
yang pada gilirannya dapat mengganggu kesejahteraan mental dan emosional individu serta masyarakat secara keseluruhan. Baik, kesimpulannya dari materi yang saya paparkan di atas adalah kebebasan berpendapat ini adalah salah satu pilar utama dalam menjaga sebuah demokrasi yang sehat. Terlalu banyak kebebasan berpendapat tanpa pembatasan yang sesuai, itu juga akan menimbulkan sebuah dampak yang negatif. Penegakan hukum dan mekanisme pengawasan yang kuat sangatlah penting untuk memastikan sebuah kebebasan berpendapat ini supaya tidak disalahgunakan oleh pihak-pihak yang ingin menghancurkan demokrasi atau merugikan individu atau kelompok tertentu. Terima kasih. Mungkin itu saja materi yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf apabila ada salah kata atau salah penjelasan. Saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. All you ladies